Karena kita bicara dalam rangka Hari Anak Nasional, bagaimana ketika anak terlindungi Indonesia maju. Nah, bagaimana cara melindungi anak ini? Nah, kalau sekarang melindungi anak yang sudah jadi itu agak susah ya. Nah, kami tugasnya berdua ini antara Rotary Bali Bersinar dengan GTS Institute adalah memotong mata rantai, akan mempersiapkan calon ayah dan ibunya. Yang sisa dari tema kita ini adalah mempersiapkan menuju generasi 2045, tinggal 23 tahun untuk mempersiapkan. Untuk menjalani pernikahan itu sendiri, calon ayah dan calon ibu harus tahu dong kalau sudah akan memiliki anak, ini kedepannya akan seperti apa. Anaknya mau dibawa kemana, akan menjadi tumbuh pribadi yang bagaimana, suksesnya dalam hal apa saja, seperti itu. Jadi tidak bisa anak itu dibiarkan begitu saja. Halo pemirsa YouTube Bali 1, kita jumpa lagi nih untuk YouTube Bali 1 edisi hari ini yang akan selalu menghadirkan topik-topik menarik. Dan hari ini lebih tepatnya ya di bulan Juli, kita nantinya di 23 Juli tepatnya kita akan merayakan Hari Anak Nasional di tahun 2022 dengan mengusung tema yang sangat luar biasa, yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan selaras dengan hal itu juga, topik menarik kita akan mengajak narasumber untuk mengobrol berkaitan dengan menuju generasi emas 2045. Wah, kira-kira 23 tahun mendatang, tapi kira-kira seperti apa obrolan kita untuk saat ini? Kita akan mengajak sosok inspiratif, yaitu Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, ada Dr. Ana Agung Ayungurah Tini Rusmini Gorda, SHMMMH, dan juga dari GTS Institute ada Indatus Fatmawati Aspesi. Kalau gitu kita akan sapa dulu narasumber kita. Halo Ibu dan Kakak. Halo, Halo, ada 3 generasi di sini ya. Ya, jadi generasi yang belum, ini yang sedang, ini yang sudah. lengkap ya. Lengkap. Jadi kita akan mengobrol bagaimana sih kolaborasi antara GTS Institute dan juga Rotary Club of Bali Bersinar berkaitan, ini lebih ke persiapan nih Bu ya. Iya. Perencanaan ya. Perencanaan. Jadi perencanaan persiapan untuk menuju generasi emas 2045. Generasi emas 2045. Nah, kalau menurut Kak Indah nih, kalau Kak Indah kan sekarang sedang juga Bu, nanti akan mencetak generasi emasnya. Sedang nih. Uji cobanya ada di sini. Uji cobanya ada di sini. Kak Indah, gimana sih ngelihat antusias dari Hari Anak Nasional yang akan dilaksanakan sekarang nih? Apalagi memang digencar-gencarkan ya Ibu ya, dari kementerian juga kemarin baru saja mengesahkan berkaitan dengan undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terus sekarang kita disemangati lagi dengan Anak Terlindungi Indonesia Maju dalam rangka Hari Anak Nasional. Ya, jadi begini, temanya menarik sekali ya memang untuk dibahas. Karena untuk kedepannya ini, kalau dari anak-anaknya yang akan menjadi calon ibu dan calon ayah, tentunya ini akan membuat seorang anak juga lebih baik di masa mendatang. Terlebih apabila anak-anak ini kita didik atau dibimbing, kemudian didampingi, dan kesehatan mentalnya juga bagus, tentunya ini akan membuat mereka lebih bisa mempersiapkan. Jadi seperti yang tadi kita obrolkan ya, bahwa memang kita sedang mempersiapkan akarnya agar kokoh, agar tidak salah. Semisal pun salah, masih bisalah kita perbaiki, seperti itu. Nah, kalau misalnya Bu Gung juga melihat seperti apa sih Bu untuk kondisi anak-anak untuk saat ini, kira-kira apa sih yang seharusnya menjadi perhatian juga untuk pemirsa YouTube Bali 1, juga mungkin ada anak-anak yang kelak akan menjadi ibu, menjadi ayah, persiapan seperti apa sih Bu yang memang harus dilakukan? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Kebetulan dari Rotary Club of Bali Bersinar punya program terkait dengan empowering girls itu ya. Jadi kami ingin lebih pada bagaimana perempuan yang akan menjadi pencetak ya, jadi pencetak. Walaupun perempuan itu nggak bisa sendiri, tetapi kami mencoba mempersiapkan perempuan itu sendiri, karena kan banyak dari sisi psikisnya justru perempuan yang lebih sering dikatakan yang sekarang mental apa itu? Mental health. Nah, jadi mental health-nya harus nanti, dijaga. nanti terus healing terus gitu kan. Nah itulah, jadi kami mencoba untuk menjawab PR tersebut.
Dan kebetulan saya itu sukanya memang di tindakan yang preemptif dan preventif. Jadi walaupun tidak bisa diperlihatkan secara cepat, Langsung. ya, secara cepat ya, seperti membalikkan telapak tangan, tetapi paling tidak kebetulan kita ini ada diri perempuan ya, yang harus mempunyai tanggung jawab lebih dari laki-laki, karena ada orang hebat bilang katakan bahwa ketika mendevelop seorang perempuan, satu generasi terselamatkan. Tapi kalau membangun laki-laki satu, hanya dirinya sendiri yang diperhatikan gitu. Jadi itu tanggung jawab itulah yang saya ingin kolaborasikan dengan GTS Institute yang mempunyai program itu gitu. Jadi kalau Rotary kan setiap tahun berbeda nih temanya. Nah, tapi kalau GTS Institute kan memang mempunyai tanggung jawab dari sisi untuk mempersiapkan atau merencanakan calon-calon ayah dan ibu gitu. Oh iya. Berarti dari GTS Institute ini lebih ke sebuah wadah bagi para pemerhati berarti Bu ya? Bukan pemerhati juga ya, karena ingin mencetak di situ ya. Iya, maksudnya seperti ini. Ini kan untuk mempersiapkan ya. Jadi mungkin terlihat jauh sekali persiapannya, tapi justru dari situ kita mempersiapkan matang-matang agar di saatnya memang sudah Waktunya. Jadi agar calon ayah dan calon ibu ini benar-benar siap, karena menikah, punya anak itu kan benar-benar harus dari kesiapan ya. Dan sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Levelnya kalau untuk punya anak pasti lebih beda lagi gitu kan. Seperti itu sih. Tapi dari pandangan kakak juga sendiri dan juga ibu, seperti apa nih melihat untuk anak muda ini, apakah sudah punya atensi untuk lebih bersiap? Kalau dilihat dari beberapa kasus ya, karena banyak juga pernikahan dini ya, dan terus juga banyak tingkat perceraian ya. Jadi apalagi di 2 tahun kemarin ini, di situasi pandemi yang dikatakan harus kembali ke keluarga, banyak kegiatan harus dari rumah, justru di situ banyak problem-problem yang mengena pada diri perempuan. Jadi terutama anak nih. Jadi karena kita bicara dalam rangka Hari Anak Nasional, bagaimana ketika anak terlindungi Indonesia Maju. Nah, bagaimana cara melindungi anak ini? Nah, kalau sekarang melindungi anak yang sudah jadi itu agak susah ya. Nah, kami tugasnya berdua ini antara Rotary Bali Bersinar dengan GTS Institute adalah memotong mata rantai, akan mempersiapkan calon ayah dan ibunya. Yang sisa dari tema kita ini adalah mempersiapkan menuju generasi 2045, tinggal 23 tahun untuk mempersiapkan. Nah, kalau kita sama-sama bergerak rasanya cukup lah ya untuk bisa bagaimana kita melihat potret generasi yang memang kita sudah coba untuk didik untuk merencanakan dalam berkeluarga. Baik. Nah, kalau ngomong tentang perencanaan juga, apa sih yang dilakukan Bu? Dan sarannya nih juga untuk pendengar, untuk pemirsa, untuk mempersiapkan diri untuk yang namanya kita menuju generasi emas 2045 ini seperti apa? Mbak Indah nih. Mbak Indah nih. Justru dari dari sisi-sisinya ya. Ya, silakan. Jadi begini, kalau seperti yang Ibu Gung tadi bilang, itu kan ada banyak kasus ya, ada banyak perceraian, kemudian ada mungkin beberapa teman saya juga ada yang bersita tidak ingin menikah, seperti itu, ada yang ingin menikah muda tapi belum pengen punya anak. Jadi kan sepertinya kalau kita telusuri ini ada masalah sebenarnya. Jadi ada apa sih sebenarnya gitu kan? Kenapa gitu? Padahal kalau kita lihat namanya orang kan pasti menikah, akan punya anak gitu. Tapi juga jangan hanya seperti air mengalir aja. Kalau nanti menikah, kemudian ya pasti punya anak, kemudian ya anaknya akan tumbuh seperti itu saja. Jadi kalau memang sudah ada pasangannya yang sesuai, itu tentunya sama-sama ada kesiapan. Tentunya kan untuk menjalani pernikahan itu sendiri, calon ayah dan calon ibu harus tahu dong kalau sudah akan memiliki anak, ini kedepannya akan seperti apa.
anaknya mau dibawa kemana, akan menjadi tumbuh pribadi yang bagaimana, suksesnya dalam hal apa saja, seperti itu. Jadi tidak bisa anak itu dibiarkan begitu saja. Sebagai orang tua kan harus ya mendidik, mendampingi, membimbing seperti itu. Kemudian kalau tipsnya sih kalau sudah menikah kemudian punya anak, tentunya ikatan antara pasangan itu harus diperkuat, karena anak ini kan tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi sukses, tidak akan menjadi hebat tanpa orang tuanya duluan yang hebat. Kemudian dari segi orang tuanya juga harus, kesehatan mentalnya harus terus dijaga agar tetap sehat. Jangan sampai anak ini menjadi tanggung jawab hanya salah satu saja, merasa oh ini tanggung jawab ibu, oh ini tanggung jawab ayah, oh aku sudah mendidik, oh aku sudah bekerja. Tidak seperti itu. Anak itu kan tanggung jawab kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan kehidupan yang lebih baik lagi. Apabila memang sebelumnya ada kesalahan atau ada pola asuh miss itu kan harus diomongin berdua, nggak bisa hanya salah satu saja. Dan yang terakhir tentunya mempersiapkan sepenuhnya menjadi peran baru, karena ya menjadi keluarga yang baru berdua, ayah dan ibu, itu kan tentunya akan mewujudkan generasi ke depannya. Jadi bukan hanya dari kita dan anak kita nanti. Kalau anak kita ke depannya dia berhasil sesuai yang kita inginkan, anak kita juga akan mencontoh seperti itu kan, baik kan. Artinya akan banyak anak yang terselamatkan, terlindungi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat gambaran juga, mungkin yang lebih jadi dilema dulu ya, sebelum akan dilema di tahap pernikahan, seperti yang mungkin saat ini sedang dialami kakak, mungkin sudah lebih berpikir, tapi kan orang lain ada yang belum sampai di situ. Tapi kita persiapkan dari sebelumnya bagaimana, Ibu? Mungkin ibu umur saya ini yang paling kebingungan mencari pasangan, Ibu. Betul nggak sih, Kak? Ya, ini kan kebingungan mencari pasangan. Padahal di konsep dari sekolah karakter calon ayah dan ibu ini dalam cara kita memilih pasangan itu diajarkan juga triknya. Jadi trik-triknya makanya harus bersekolah dulu gitu ya. Jadi jangan hanya teman kanak-kanak SD SMP, tetapi mempersiapkan sebagai ibu dan ayahnya juga ada pendidikannya. Karena kenapa kami tekankan pada karakter itu adalah bagaimana akar dari sebuah kehidupan baru yang disampaikan dari Mbak Indah tadi itu benar sekali ya. Karena kehidupan sebagai, jadi saya lebih tekankan pada perempuan. Kehidupan perempuan itu kan banyak sekali tahapannya ya. Yang pertama dia sebagai seorang gadis sangat sulit sekali menjaga itu kan. Terus tahapan yang kedua, tahapan sebagai seorang istri. Nah, itu kalau kita udah menikah. Yang ketiga, tahapan sebagai seorang ibu. Itu lebih berat lagi karena bukan hanya urusan anaknya, tetapi bagaimana dia bisa mengkombinasikan, mensinergikan agar kepentingan diri sendiri sebagai pribadi sendiri, belum menjadi seorang istri bagi suaminya, dan menjadi ibu bagi anaknya, dan menjadi masyarakat sosial bagi keluarga barunya. Nah, itu betapa beratnya perempuan tersebut. Kalau perempuan ini tidak kita berdayakan dari remaja awal ya, dari tadi saya katakan menstruasi pertama. Nah, itulah yang menyebabkan kasus-kasus yang seperti kita lihat saat ini gitu. Karena kita ini harus menyadari dan harus sepakat bahwa potensi konflik itu semua berasal dari perempuan gitu ya. Jadi kita harus bereskan PR itu ada di diri kita. Makanya saya sangat tergerak sekali bagaimana menyelamatkan perempuan yang banyak sekali problem dan bebannya yang harus dimiliki agar tidak terkena kesalahan lagi gitu ya. Jadi biar tidak dikit-dikit nanti kan sering sekali secara umum anak hebat, anak kaya, anak jelek, anak ibu. Kita harus kan. Padahal tadi dikatakan sama Mbak Ina, anak yang lahir itu kan dari kolaborasi antara laki dan perempuan. Yang memelihara harus berdua, bukan hanya perempuan yang punya. Nah, itu yang seperti persoalan yang disampaikan Mbak Ina itu, kita rencanakan dari persiapan perempuannya itu sendiri gitu. Susah kan? Tapi jangan sampai nanti Ayu Mira dan pemirsa YouTube Bali 1 ini semua takut menikah nanti gara-gara obrolan kita ini gitu. Tapi karena sudah tahu triknya bagaimana perencanaannya, harusnya siap
saya akan siap menjadi sejarah untuk Lebih 2045 siap ya. gitu ya. Nah ini nanti ini kebetulan nih Mbak Indah lagi hamil muda nih. Nah kita taruh harapan besar juga ya. Ini contohnya nanti di 23 tahun ke depan, apakah betul anak ini akan menjadi anak yang generasi emas yang akan pegang bangsa ini gitu kan. Kita ini nanti kan menjadi kedua ya. Tapi benar-benar kita melihat dari sini kan menarik sekali Ibu ya, ada beberapa buku yang Ibu bawa. Nah ini merupakan kolaborasi ide, kolaborasi pengalaman Bu ya? Iya betul. Karena kami mencoba, karena saya kan di dunia akademisi ya, menyesali diri ada yang salah, hanya sekedar menyesali tanpa harus berbuat untuk bisa tidak mengajak perempuan-perempuan lain sama dengan diri saya, itu kan salah besar ya. Jadi kita sebagai pelaku jadinya nih, nah, kan. Jadi yang tadinya korban menjadi pelaku itu kita rubah caranya adalah dengan bagaimana caranya nanti anak-anak generasi setelah saya itu nggak mengalami seperti saya. Saya waktu itu kan nggak diajarkan bagaimana cara pada melahirkan, merawat anak. Karena kebetulan begitu melahirkan ibu saya meninggal. Nah, itu mertua kebetulan sakit. Jadi hanya sekedar melihat, oh dulu saya seperti ini gitu. Jadi paripar baik semua baik, tapi pengalamannya diceritakan. Sedangkan saya melahirkan ketika anak itu sudah zamannya sudah berbeda, kan itu sangat berbeda juga gitu. Iya, berarti kita bisa lihat Ibu ya, gimana pentingnya kita mampu untuk beradaptasi itu Bu ya? Ya, itu penting sekali. Jadi makanya GTS ini kan bagian dari istilah good, trustworthy, dan smart itu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan anak yang tahu aturan ya, tahu berencana, harus dapat dipercaya, dan dia smart ini adalah inovasi, kreatif, dan adaptasi. Jadi kalau untuk bagaimana mempersiapkan perempuannya yang berdaya secara minimal kesempurnaan bagi diri perempuan itu sendiri, ya pemberdayaan dari sisi ekonominya dan sebagainya. Nah yang penting adalah bagaimana pemberdayaan di mentalnya ya. Betul. Nah ini Mbak Indah nih, gimana nih, kebetulan Mbak sama Indah? Psikolog kan. Karena ini sekarang zamannya udah berbeda, nggak hanya sekedar bisa mencari uang, bisa menyenangkan orang, tetapi bener nggak ketika mencari uang menyenangkan orang, mental kita sehat gitu. Iya, apa kita makan mental, beban di perasaan. Nah, kalau ngomongin soal itu gimana nih Kak Indah juga melihat, apalagi Kak Indah sudah berproses sampai saat ini pun, dan sekarang sedang mengandung, semoga sehat selalu Kak Indah. Terima dan kasih. tercetak generasi emas. Nah, ngomong-ngomong tentang persiapan dan juga adaptasi dari perempuan, itu kan banyak banget yang dilewati. Gimana sih Kak tipsnya buat pemirsa juga lebih siap, terutama benar-benar mental sih? Iya, ya, betul. kalau di perempuan. Jadi begini ya, ini bukan hanya sekedar obrolan saja, tapi memang saya pribadi kan sedang merasakannya. Terlebih ini di awal masa kehamilan itu ternyata sulit sekali gitu. Hamil tidak semudah itu, apalagi jika tidak ada dukungan dari suami seperti itu kan, Support system. dan namanya kesehatan mental seperti yang saya informasikan tadi, itu penting sekali ya, karena itu pondasi utamanya sebenarnya. Kemudian kalau kita tidak sehat dulu nih mentalnya, tidak ada kesiapan, tidak benar-benar siap, maka dampak-dampak di depannya apa yang akan kita hadapi itu kita nggak akan lebih siap lagi. Dan seperti sekarang aja saya masih hamil nih, udah agak stres nih kayaknya. Mual, muntah, yang begini begitu, yang jauh lah dari kehidupan sebelumnya. Baru disadari ternyata seberat itu loh itu jadi perempuan, sehingga bener maksudnya jadi perempuan itu memang harus double power. Gitu. Mungkin bukan double lagi kan, Super power. super double gitu kan ya. Padahal udah dari kalau dilihat dari ilmunya kan sudah punya benar. banget kan. Betul. Gimana kalau dampaknya orang mentalnya sakit seperti apa dan sebagainya. Nah, ketika sekarang mengalami langsung, nah kembali lagi mereview apa yang didapatkan gitu ya. benar. Nah, inilah yang ingin kita share di dalam
Sekarnadi ini, sekolah karakter calon ayah dan ibu gitu. Gimana sih remind dari Ibu Bu untuk pendengar, pemirsa yang memang mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan calon-calon penerusnya menjadi generasi emas ke depan berkaitan dengan hal tersebut, Bu? Karena kan kita jarang ya melihat ke apa yang sudah lalu. Padahal kalau nggak ada yang lalu nggak ada saat ini ya, Bu. Gimana, Bu? Nah gini, dari kasus-kasus yang ada, jadi bagaimana anak itu kena kekerasan ya, dan itu bagaimana perceraian yang dipicu oleh ekonomi, ya, dan itu terus persoalan-persoalan yang terjadi itu ketika dia sudah diadvokasi, diedukasi oleh lembaga bantuan hukum, kok pernyataannya itu adalah saya udah nggak cinta gitu. Padahal awalnya kenapa harus menikah, karena saya cinta gitu. Lo kan belum punya penghasilan, yang penting cinta, kan gitu kan ya. Jadi ternyata begitu terjadi masalah udah nggak cinta, mau cerai. Nah itu artinya sebatas itukah cinta gitu ya. Jadi nah kami mencoba agar tidak terjadi persoalan perceraian itu, makanya apa yang menjadi pemicu-pemicu dalam keretakan rumah tangga itulah yang kami coba untuk rencanakan untuk diberikan suatu pendidikan gitu. Jadi dari mana? Nggak bisa dari tengah jalan. Nggak seperti tadi, karena kami ingin membangun akar. Jadi kalau akar tuh ada di bawah, jadi pondasi. Nggak bisa setelah di pohon dipotong, itu nggak bisa. Tetap aja akarnya dia bertumbuh kuat, pohonnya dipotong nanti akan tumbuh aja juga nggak bisa. Nah kalau sudah akarnya diberesin kuat, dan itu terus pohonnya kan jadi ini. Jadi menguatkan akar bukan sekedar akar, tapi perlu disiram, perlu ini kan. Iya, jadi jangan cinta aja nggak jadi satu, ada ekonominya ya. Jadi kita harus kemandirian secara finansial, dan itu cerdas secara emosional seperti tadi kan. Jadi jangan dikit-dikit nelfon ibu, saya dibeginikan, nah gitu kan. Jadi ibu yang enak-enak di rumah jadi deg-degan, pikiran. Nah itu yang seperti itu kan hal-hal yang yang kecil, tetapi menjadi suatu prinsip ketika sudah terakumulasi. Gitu. Jadi cerdas secara spiritual juga kan, karena 8 fungsi keluarga juga kita ajarkan ya di di modul karakter calon ayah dan ibu. Jadi itu pemicunya dari persoalan-persoalan kasus-kasus yang ada sih, sehingga saya terpanggil untuk bisa sharing ya. Jadi sharing secara sustain ini. Jadi bukan hanya sekedar menjadi penengah sementara ya, seperti pemadam kebakaran kan nggak bisa. Kalau ingin kita menuju 2045 generasi emas ya harus dibereskan dari apa? Dari perempuan itu sendiri gitu. Karena dia lebih mengadopsi banyak sekali persoalan-persoalan yang nantinya berkontribusi langsung dengan anaknya. Karena berapa bulan nih mengandung? Saya jadi lupa nih. 3 bulan ini. Jadi nanti sampai lahir kan 9 bulan 10 hari kan ya. 9 bulan 10 hari itu kan yang sering berinteraksi kan ibunya. Nah, kalau bisa menambah lebih baik suaminya, apabila suaminya mau berinteraksi juga sama istrinya kan, jadi saling gitu. Nah, Ibu berbicara tentang yang namanya generasi emas di 2045. Kira-kira program apa nih Bu yang benar-benar disinergikan dan dilakukan oleh GTS Institute dan juga bersama Rotaract Club of Bali Bersinar? Saya ingin bersama GTS Institute yang mempunyai program dan modulnya adalah bagaimana perempuan itu, anak itu adalah aset yang mulia. Jadi bukannya sekedar ya. Jadi itu memang betul-betul anak adalah aset yang mulia untuk kekuatan bangsa ini. Yang kedua, perempuan itu adalah sumber dari segalanya untuk bisa menyelamatkan satu generasi. Karena dia yang akan mengandung, ya, dia yang akan melahirkan, dia yang akan menyusui, dia yang akan membesarkan. Nah, jadi agar lengkap pada saat proses itu, dia butuh pendamping yang betul-betul mengetahui ketika istrinya mengandung, ketika istrinya melahirkan, ketika istrinya menyusui, ketika istrinya menumbuh kembangkan anak itu. Nah, itulah yang yang PR yang harus diselesaikan di
GTS Institute ini gitu. Bersama GTS Institute bagaimana Bu untuk proses berjalannya program ini? Kan ini program yang sangat mulia ya. Lagi-lagi satu perempuan yang disiapkan, satu generasi yang ditentukan, diselamatkan. Gimana? Ya, jadi kembali kalau kan saya tadi bilang bahwa program ini nggak seksi ya, dan masa sih ada sekolah untuk calon ayah dan ibu, sedangkan banyak udah pasangan suami istri yang sukses tanpa disekolahkan. Jadi sama, jadi ada yang sukses juga, ternyata angka yang mendapatkan permasalahan juga sama sebandingnya, bahkan itu yang terlaporkan. Yang belum terlaporkan itu kayak gunung es. Saya ingin mencoba untuk membina satu desa. Satu desa, saya ingin melihat satu desa menjadi binaan dari Rotary, dan kebetulan juga GTS Institute itu juga ikut ya di Desa Kendran. Saya coba untuk teruninya di situ, kami coba untuk melakukan pendidikan ini selama 5 tahun. 5 tahun Ibu? Selama 5 tahun kami di sana untuk membina. Jadi mudah-mudahan dengan kita bersinergi dengan YouTube Bali 1 ini akan menjadi suatu sosialisasi yang sangat luas dan bisa diadopsilah sama semua yang merasa mempunyai program yang sama dengan kami. Ayo kita bersama-sama berkolaborasi untuk penyelamatan anak bangsa. Iya, bersinergi bersama Bu ya. Nah, sinergi. Dari STT ini sebenarnya berarti kisaran di SMP SMA Bu? Iya, jadi tadi ya, jadi dari sisi usia sekolah kan ada remaja awal ya, remaja awal, remaja akhir, dan usia pranikah. Usia pranikah seperti itu. Nah, ada nggak sih Bu tantangan yang mungkin dihadapi, mungkin singkat bisa disampaikan ke pemirsa YouTube Bali 1? Siapa tahu pemirsa juga ada yang satu visi misi bisa berjalan bersama menghadapi tantangan yang ada, Bu. Tantangan yang pertama adalah semua seperti ini adalah program yang terlalu ideal, yang nggak mungkin bisa dicapai ya, karena kan nggak mungkin ada sekolah calon ayah dan ibu kan ya, seperti tadi saya sampaikan. Tapi tantangan inilah yang menyebabkan saya lebih kuat untuk bisa membantu pemerintah dalam memangkas angka-angka kekerasan terhadap anak dan angka tingkat perceraian dari perkawinan anak. Dan tantangan yang kedua adalah orang tuanya yang ingin menyekolahkan anaknya itu. Terus yang ketiga adalah anaknya itu sendiri. Jadi merasa bahwa ini buku yang saktinya ya, gadget ini. Jadi kami tetap bersama psikolog ini ya. Jadi para psikolog yang kami ajak agar masyarakat percaya bahwa kami adalah bekerja sesuai dengan kompetennya masing-masing gitu. Iya. Nah, kalau misalnya dari KKN sendiri untuk umur yang paling benar-benar harus terjangkau untuk pendidikan ini di umur berapa? Sebenarnya kalau dibilang umur berapa itu kita nggak bisa bilang spesifik ya, karena setiap umur usia kalau udah remaja itu kan mereka memiliki kebutuhannya masing-masing. Terlebih jika mereka ada keinginan menikah muda atau ada hasrat kecelakaan. Ya, itu juga ya. MBA-nya merit by accident. Sehingga kalau yaitu seperti yang Ibu tadi bilang bahwa dari SMP kita memang harus sudah bekali itu. Kemudian ya kalau pembekalannya udah sedini mungkin, itu kan nanti pembekalannya akan lebih tebal lagi. Harapannya sih kalau kedepannya menikah, mencari pasangan itu tidak hanya sekedar cinta, karena pernikahan ternyata tidak sesimpel itu. Seperti itu. Ya, berarti edukasinya nggak hanya sekedar soal kesehatan, tapi lebih dijaga di mental juga. Betul. Karena kesiapan di setiap tahapan. Di setiap tahapan mental itu lebih banyak tantangannya. Nah, itu kalau itu dari perempuan itu baru menstruasi pertama tidak dibekali, itu sangat berat sekali dari sisi perempuan. Apalagi kalau udah ada serat menyukai lawan jenis. Menyukai lawan jenis lebih berat lagi kan. Jadi bendungan-bendungan itu nggak bisa kita pangkas, tetapi ini akar belum kuat. Nah, itu kan. Nah, itu. Inilah saatnya akarnya harus lebih dikuatkan Betul. lagi. Nah, apa nih harapannya dari kakak dari GTS Institute dan juga ibu sendiri yang berkolaborasi bersama dari Rotary Club of Bali Bersinar untuk generasi emas di 2045? Ya, mungkin dari Mbak Indah dulu harapannya juga. Silahkan disampaikan ke pemirsa YouTube Bali 1. Kalau dari saya pribadi, tentunya
GTS Institute ini menginginkan lebih banyak yang sadar ya ke depannya nanti, bahwa penting loh hal-hal seperti ini gitu. Mungkin ini kalau kita edukasikan, ini terdengar apa sih gitu kan, kayak masih kurang gitu kan, kayaknya nggak perlu deh, kadang Iya, dianggapnya Iya, begitu. tapi pada dasarnya ketika sudah terjadi, ini nanti bisa jadi menyesal gitu kan. Jadi kita lebih banyak yang sadar, kemudian mempersiapkan ke depannya agar bisa menghadapi lebih banyak lagi apa yang akan ada di depan gitu kan. Karena setiap orang tumbuh itu kan pasti juga mereka memiliki pasangan, menikah, punya anak gitu kan. Ya itu sih kalau dari saya. Oke, baiklah. Kalau dari Ibu bagaimana penutupnya, Ya. Ibu? Jadi harapan kami sendiri di Rotary Klub Bali Bersinar adalah bagaimana menguatkan perempuan itu, memberdayakan perempuan itu agar satu generasi dapat diselamatkan. Jadi harapan saya sebagai Presiden Rotary Klub Bali Bersinar adalah GTS Institute akan menjadi teman sinergi kami untuk bagaimana bisa menjawab tantangan dari anak yang hari ini untuk bisa menjadi pondasi untuk anak hari esok 23 tahun yang akan datang. Jadi harapan dari anak Indonesia itu tumbuh dan berkembang secara baik dan bisa terlindungi. Indonesia maju. Saat inilah kita harus bersama untuk bergerak merencanakan kelahiran anak generasi emas 2045. Akar inilah yang akan menjadi karakter Akar ini. Jadi akar ini 23 tahun kita bisa lihat. Iya, kita doakan bersama jadi semakin banyak akar yang kuat melalui program yang diinisiasi Iya. GTS Institute dan juga Rotary Club of Bali Bersinar. Rotary Club of Bali Bersinar. Jadi terima kasih banyak Ibu Iya, Gomtini dan terima juga kasih. Kak Indah sudah sharing hari ini ya. Dan pasti kita bersama-sama harus bersiap menuju generasi emas di 2045 dan Hari Anak Nasional yang kita rayakan nanti di 23 Juli. Hari Anak Nasional di tahun 2022 ini semoga menjadi pergerakan semangat juga untuk bersama-sama kita wujudkan anak terlindungi dan Indonesia maju. Kalau begitu sampai jumpa Ibu Iya. dan juga Kakak, sampai Iya, jumpa di terima obrolan kasih. selanjutnya. Dan pastinya untuk pemirsa YouTube Bali 1 sampai di sini obrolan kita, semoga menginspirasi dan sampai jumpa di YouTube Bali 1 episode selanjutnya. Bye.